Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Pak. Ada Pak Kiai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz Jimmy. Sebaliknya gimana Ustadz Jimmy? Iya, alhamdulillah sehat Pak Kiai. Ya. Jadi seperti biasa, video kali ini saya akan membacakan komentar dari salah satu subscriber Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Bade nderek tanglet. Monggo. Arti sabar yang sesungguhnya itu bagaimana Pak Kiai? Monggo. Ya. Sabar itu orang kok ngertinya semuanya sabar ada batasnya. Makanya perlu kita definisikan dulu. As-sabru al-habsu alal makruhi. Di tafsir Al-Lubab juz awal halaman 283. Di situ Ibnu Adil mendefinisikan yang disebut sabar. Apa itu sabar? As-sabru al-habsu alal makruhi. Yang disebut sabar adalah al-habsu, berusaha menahan alal makruhi, kepada segala sesuatu yang tidak disukai. Ketika kita menahan cacian orang itu kan sesuatu yang tidak disukai kan? Itu adalah namanya sabar. Ketika kita menahan untuk menunaikan ibadah di malam hari karena dingin, itu kan sesuatu yang tidak disukai. Jadi definisi sabar itu menurut Ibnu Adil di dalam kitab tafsir Al-Lubab, as-sabru huwa al-habsu alal makruhi. Yang disebut sabar adalah berusaha menahan pada segala sesuatu yang tidak disukai. Ketika kita dihina, ketika kita dilecehkan, kita bersabar, kita menerima. Karena apa? Sebetulnya kita mampu untuk membalas. Tapi buat apa membalas? Itu malah justru harismanya, kewibawaannya akan lebih jatuh. Itu bukan lawannya Kak, dilawan. Jadi inti sabar ini sebetulnya ya menahan segala sesuatu yang tidak disukai. Dan perlu kita ketahui, dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Ibnu Abid Dunya di dalam sabar Abu Syahih fi Thawab dari Ali. Di situ disebutkan dalam hadis as-sabru salasatun. Sabar itu ada 3. Fasabrun alal musibati, sabar di dalam menghadapi musibah. Ya, sabar itu ada 3. Sabar menghadapi musibah. Wasabrun alat taati, keduanya sabar di dalam menjalani taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wasabrun alal maksiati, wasabrun anil maksiati, dan sabar menahan tidak berbuat kemaksiatan. Jadi sabar itu ada 3. Ada sabar menghadapi musibah, ada sabar menunaikan taat kepada Allah, ada sabar menjauhi maksiat. Untuk kelasnya bagaimana? Untuk posisi sabar itu sebetulnya sabar dalam musibah bagaimana? Dalam qadiyah berikutnya, faman sabara an alal musibati hatta yaruddaha bihusni azzaiha kataballahu lahu thalatha mi'ati darjatin ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Ketika seseorang itu bersabar di dalam menghadapi musibah hingga pada posisinya yang semula, maka mendapatkan
tingkatan, maka mendapatkan pelipat gandaan 300 kali lipat Pak Ustadz. Satu kali sabar mendapatkan pelipat gandaan dari Allah 300 derajat. Menghadapi satu musibah kan berarti satu derajat. Satu derajat musibah kita hadapi dengan kesabaran, kita menghadapi musibah itu dengan kesabaran, maka Allah memberikan 300 derajat. Musibah ini, sabrun al musibah ini sebetulnya sabar yang ada batasnya. Sabar yang ada batasnya itu hanya satu, sabar di dalam menghadapi musibah. Kayak kita misalkan dihadapkan dengan seorang kawan, seorang teman yang usil, seorang musuh yang mengancam kita, itu kan berarti kita di dalam menghadapi musibah, kejadian musibah, misalkan apa, kematian. Ini yang kita hadapi namanya sabrun alal musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah itu, maka sabar yang seperti ini ada batasnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada 3 sabar, tapi yang mempunyai batas hanya satu, sabrun alal musibah. Ketika musibah itu sudah hilang, maka sabar pun akan hilang dengan sendirinya. Ini yang dimaksud hatta yaruddaha bihusni azzaiha. Ketika seseorang menghadapi musibah, maka musibahnya akan hilang, sabarnya pun akan hilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu sabar yang punya batas hanya satu, yakni sabrun alal musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Kemudian sabrun alat ta'ah, wa man sabara alat ta'ati kataballahu lahu sittami'ati darjatin ma bainad darajataini kama baina nuhumil aradin ila muntahal aradin. Sabar yang kedua adalah sabrun alat ta'ah. Ketika orang itu bersabar di dalam menghadapi taat, di dalam menjalankan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka orang itu mendapatkan berapa? 600 kali lipat derajat. Jadi kita berusaha betah, kita berusaha bertahan, kita berusaha bersabar di dalam menunaikan taat kepada Allah walaupun dilecehkan, walaupun dihina. Apa kamu ibadahnya tetap saja melarat gitu ya, misalkan. Itu kita bertahan, kita bersabar di dalam menghadapi yang seperti ini, kemudian kita senantiasa taat dan taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala sudah menyiapkan 600 kali lipat derajat yang kita akan dapatkan ketika kita menjalani satu derajat taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu aman sobaro anil maksiati kataballahu lahu tis'ami'ati darjatin ma bainad darajataini kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy marotain. Jadi ketika seseorang itu bersabar tidak melakukan kemaksiatan, maka Allah Ta'ala menyiapkan derajat 900. Orang itu diajak maksiat, diajak untuk berbuat durhaka kepada Allah, durhaka kepada siapa saja, intinya pembangkangan. Diajak membangkang kepada Allah, diajak membangkang kepada Rasulullah, orang ini enggak mau karena apa? Ada rasa taat, ingin meninggalkan pembangkangan, maka orang itu akan mendapatkan 900 kali lipat, 900 derajat kali lipat. Padahal kan satu tadi diajak membangkang tidak mau, dapat kebaikannya 900 kali lipat. Jadi dua sabar ala ta'ah, sabrun ala ta'ah dan sabrun anil maksiat ini ketika kita jalani maka kita mendapatkan, kalau sabrun ala ta'ah 600 kali lipat, kalau sabrun anil maksiat, sabar tidak menjalani, tidak melakukan kemaksiatan 900, berarti sudah 1500. Coba pahalanya sangat luar biasa. Ketika kita sabar menunaikan taat, ketika kita sabar tidak menjalankan maksiat,
maka kita isinya pahala dan pahala. Tapi perlu kita kembali lagi bahwa yang namanya sabar itu adalah al-habsu anil makruh. Sabar artinya berusaha menahan dari segala sesuatu yang tidak disukai. Itu definisi sabar. Dan sabar ada 3. Ada sabar menghadapi musibah, itu yang ada batasnya. Ada sabar menunaikan taat kepada Allah, itu tidak ada batasnya. Ada sabar meninggalkan kemaksiatan. Ada sabar tidak mau melakukan kemaksiatan, itu juga tidak ada batasnya. Sabar yang tidak ada batasnya ada 2, sabar menunaikan taat, sabar tidak mengikuti maksiat. Itu yang tidak ada batasnya. Yang ada batasnya sabar alal musibah. Saya kira cukup, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.